Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat kue lontar atau yang sering disebut tar susu Papua. Rasanya itu enak dan lembut dan creamy banget. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman untuk melihat cara buatnya. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk mentega atau margarinnya saya pakai 120 gram. Gula halusnya ini 10 gram, jika ingin lebih manis bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian gula sama margarinnya diaduk sehingga rata. Ini tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman, cukup diaduk aja sampai semua gulanya ini udah larut. Pastikan gulanya itu tidak menggumpal lagi supaya nanti tidak nempel di piring. Setelah rata kita masukkan 1 kuning telur. Diaduk kembali sehingga kuning telurnya juga tercampur rata. Setelah telurnya juga sudah rata, masukkan tepung terigu 180 gram ya. Terkadang ukuran kuning telur itu juga berpengaruh. Kalau bisa masukkan terigunya itu per tahap ya teman-teman, pelan-pelan aja sambil diuleni. Kira-kira adonannya udah lembut berarti udah bisa stop. Kalau dirasa masih agak lembek boleh ditambahkan sedikit ya. Saat di ngadon itu jangan terlalu lama diulennya ya teman-teman, nanti kulitnya tuh jadi kayak bantet gitu, jadi agak keras nanti jadinya. Nah setelah diuleni pakai tangan itu sebentar aja ya teman-teman sampai berbentuk adonan. Nah kira-kira seperti ini. Ini adonannya akan kita bagi menjadi 4 bagian. Ini resepnya untuk 2 piring tar susu ya. Ini ukuran piringnya yang agak kecil, yang kira-kira 18 cm. Lalu masukkan adonannya, ditekan-tekan sampai melebar atau sudah selebar piringnya. Nah setelah udah rapi dan udah lebar ya ini, untuk kulitnya itu biasa sih cenderung agak tipis ya, supaya rasanya lebih enak, lebih terasa isiannya. Lalu ambil adonan yang disisihkan tadi, kita panjangkan. Ini untuk memberi tepian pada kuenya ya. Lalu tempelkan di atas piring atau di tepian piringnya. Nempelkannya sampai semua sisinya tertutup ya. Setelah semuanya rata ini kita akan rapikan. Lalu dijepit ya bagian sampingnya supaya ada motif. Untuk motifnya itu sesuaikan selera teman-teman aja. Setelah selesai udah siap dipanggang. Setelah selesai ini akan kita tusuk menggunakan garpu supaya bagian bawahnya itu saat dipanggang tidak menggelembung ke atas. Jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Ini kulitnya akan kita panggang menggunakan api kecil kira-kira 15 menit atau sampai udah setengah mateng ya. Sambil tunggu kulitnya mateng, kita siapkan dulu isiannya. Ini telurnya saya menggunakan 6 kuning telur dan 2 telur utuh. Jadi total telurnya itu 8 ya. Masukkan semua telur ke dalam baskom. Lalu masukkan susu kental manis, saya timbang seberat 360 gram atau setara dengan 1 kaleng ya teman-teman, 1 kaleng yang kecil. Lalu ini kita aduk rata, diaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman, jangan terlalu kayak mengocok ngaduknya, supaya nanti setelah tar susunya ini mateng, permukaannya halus dan juga tidak bergelembung ya. Lalu saya larutkan 10 gram maizena dengan 100 ml air ya. Sebenarnya di resep aslinya itu tidak menggunakan maizena.
Maizena itu saya inisiatif tambahkan sendiri karena saya mau nanti tar susunya itu teksturnya lebih padat ya. Masukkan juga maizenanya ke dalam telur, aduknya perlahan ya teman-teman. Jangan diaduk terlalu kuat, nanti dia akan berbusa. Kalau diaduknya perlahan nanti kuenya juga mulus. Kita akan masak air pandannya dulu 300 ml air bersih, tambahkan pandan secukupnya. Ini akan kita masak sehingga airnya mendidih ya. Nah, menurut saya 1 kaleng susu itu udah manis banget, jadi saya tidak tambahkan gula lagi. Jika teman-teman ingin tambahkan silahkan. Setelah air pandannya mendidih, keluarkan pandannya lalu masukkan ke dalam adonan telurnya. Saat masukkan air panasnya itu harus diaduk ya teman-teman. Jadi 1 tangan aduk, 1 tangannya masukkan air panasnya. Jika tidak sambil diaduk, nanti telurnya ini akan mateng loh kena air panas. Jika sambil diaduk itu dia tidak akan mateng, malah membuat isiannya itu menjadi lembut banget loh. Tujuan langsung masukkan air panas itu supaya saat panggang juga lebih cepat mateng ya tar susunya. Lalu ini akan kita saring. Saya saringnya sebanyak 2 kali. Saat tuang itu pelan-pelan aja ya teman-teman. Saringan pertama saya menggunakan saringan yang agak kasar ya. Terus saringan kedua saya menggunakan yang halus supaya nanti tar susunya itu jadinya mulus banget ya. Saat disaring usahakan tuangnya jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan aja supaya bagian atasnya itu tidak berbusa. Ini bahannya untuk 2 piring ya teman-teman. Jadi 1 piringnya dapat 400 ml untuk isiannya. Setelah disaring ini isiannya udah siap dipanggang kembali. Setelah 15 menit dipanggang ini kulitnya juga sudah setengah mateng. Langsung kita masukkan isiannya. Saat isiannya masuk diusahakan api kompor dikecilin lagi ya, kira-kira 120 derajat. Isinya sampai piringnya penuh ya. Api yang kecil itu membuat nanti tar susunya itu mulus ya. Dan matangnya juga merata karena kita panggang pakai piring itu kan di tengahnya tebal, bagian sampingnya kan tipis. Kalau kita panggang menggunakan api yang kecil itu dia akan matang dengan sempurna. Untuk pintu ovennya saya tidak tutup rapat-rapat ya, saya beri sedikit lubang supaya nanti kuenya mateng itu juga bisa mulus. Jika teman-teman gak buka sedikit lubang, bisa sering-sering buka pintu ovennya ya. Ini saya panggangnya kira-kira 1 jam ya atau 60 menitan. Setelah 60 menit ini tar susunya juga sudah mateng. Tunggu sampai dingin, udah siap kita makan. Nah ini penampakan tar susunya ya teman-teman. Ini tuh tekstur kulitnya yang garing dan isiannya lembut sekali loh ini. Dan juga wangi banget ya dari telur dan susu kental manisnya. Teman-teman bisa potong ukurannya sesuaikan selera masing-masing aja ya. Nah kira-kira begini penampakannya teman-teman. Untuk isiannya itu tebal, sedikit padat karena tambahkan maizena, namun masih tetap lembut ya dan creamy banget. Paling enak dimakan saat kuenya udah dingin ya atau dimasukkan dalam kulkas sejam. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep dari saya bermanfaat.